Uji coba keempat di Spanyol, Timnas Indonesia raih hasil imbang. Pelatih PSM pertanyakan kebijakan Sintayong. Dua pemain abroad beri kepastian bela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah mengumumkan 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC jelang tampil di Piala AFF 2022. Di mana dari 28 pemain Timnas Indonesia ada 8 nama yang berkarir di luar negeri. Namun demikian, belum pasti semua pemain yang berkarir di luar negeri bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF. Sebab Piala AFF 2022 bukanlah agenda FIFA dan klub bisa saja melarang pemainnya untuk membela Timnas Indonesia. Meski begitu, ada 2 pemain yang berkarir di luar negeri dan bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kedua pemain itu yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Pelatih PSM pertanyakan kebijakan Sintayong. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares memberikan kritik kepada Sintayong, di mana Tavares menilai jika jadwal laga uji coba skuad Garuda Nusantara terlalu padat selama pemusatan latihan di Spanyol. Hal ini terjadi saat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil dalam ajang Costa Calida Region de Murcia Football Week, di mana pada turnamen ini mereka bertanding melawan Prancis pada 18 November dan Slovakia 19 November. Bahkan 2 hari kemudian, satu laga uji coba digelar yakni melawan Vålerenga Football U20 pada 22 November. Bernardo Tavares menilai jadwal laga uji coba skuad Garuda Nusantara terlalu padat. Bahkan dia khawatir Zaki Ashraf yang merupakan penyerang muda PSM Makassar bisa saja mengalami cedera. Pelatih berlisensi UEFA Pro ini menambahkan jika harusnya laga uji coba dimaksimalkan untuk melakukan rotasi. Karena menurutnya ada banyak pemain yang bisa menggantikan posisi Zaki di sektor winger kiri. Apalagi Sintayong membawa 34 pemain dalam TC kali ini. Klub Belanda doakan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Klub Belanda FC Utrecht memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022. Di mana dukungan itu disampaikan FC Utrecht melalui akun Instagram PSSI. Tidak hanya untuk Timnas Indonesia, FC Utrecht juga memberikan dukungan kepada salah satu pemain tim Merah Putih Barklok. FC Utrecht berharap Timnas Indonesia dan Barklok bisa sukses di Piala AFF 2022. Selamat berjuang, terutama untuk mantan pemain kami Barklok tentu saja. Tulis FC Utrecht di akun Instagram PSSI. Barklok sendiri langsung memberikan respon usai mendapatkan dukungan dari FC Utrecht. Pemain berposisi gelandang itu mengirimkan emot hati kepada FC Utrecht. Nilai pasar Timnas Indonesia meningkat usai 2 pemain naturalisasi merapat. Nilai pasar Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan saat ini. Hal tersebut disebabkan karena kehadiran 2 pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Dilansir dari laman Transfer Market, nilai pasar Timnas Indonesia saat ini mencapai 8,9 juta euro atau setara dengan 144 miliar rupiah. Nilai pasar skuad Garuda meningkat sekitar 3 juta euro atau 48 miliar rupiah. Peningkatan tersebut berasal dari nilai pasar Jordi Amat senilai 1 juta euro atau 16 miliar rupiah dan Sandy Walsh senilai 2 juta euro atau setara dengan 32 miliar rupiah. Tentunya kehadiran kedua pemain tersebut diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Comeback ke Timnas Indonesia, pemain Persikabo bawa ambisi. Bek Persikabo 1973 Andi Setio kembali mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2022. Andi Setio terkenal menjadi bek tangguh Timnas U23 ketimbang saat bersama dengan Timnas senior. Hal ini karena saat mendapatkan panggilan ke Timnas senior, pemain berusia 25 tahun itu lebih sering hanya terbatas TC saja. Kali ini pemain Persikabo 1973 itu membawa semangat luar biasa untuk bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dengan mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintayong, ia pun ingin membuktikan diri ke pelatih asal Korea Selatan itu. Lebih lanjut lagi, Andi juga meminta doa dari semua orang khususnya warga Bogor. Ia berharap Timnas Indonesia bisa menjalani persiapan dengan maksimal, serta tentunya bisa tampil bagus dan meraih hasil terbaik di Piala AFF 2022 nanti.
Sintayong belum oke soal naturalisasi Rafael Struijk dan Zico Sore. Disampaikan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri bahwa pelatih Sintayong ternyata belum memberikan keputusan oke atau tidak mengenai naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia U20, yakni Rafael Struijk dan Zico Sore. PSSI pun saat ini masih menunggu surat keputusan STY. Jika juru formasi asal Korea Selatan itu sudah mengeluarkan surat keputusan dan merasa cocok, baru PSSI akan bekerja untuk naturalisasi kedua pemain itu. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia mengerikan. Daftar pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 sendiri telah dirilis. Pelatih Sintayong kembali memanggil sejumlah pemain pro termasuk Elkan Bagot. Selain itu, dua pemain naturalisasi anyar Jordi Amat dan Sandy Walsh langsung dipanggil untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam pun menyoroti daftar pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Mereka menyebut skuad Garuda kali ini mengerikan. Pasalnya, tim asuhan Sintayong mendapatkan tambahan kekuatan dari dua pemain naturalisasi anyar, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Timnas Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan maksimal jelang berkiprah di Piala AFF 2022. Publik tanah air pun berharap skuad Garuda mampu menjuarai turnamen bergengsi edisi kali ini. Uji coba keempat di Spanyol, Timnas Indonesia raih hasil imbang. Timnas Indonesia U20 bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Malaka U19 pada pertandingan uji coba yang digelar pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong menurunkan susunan pemain terbaiknya dengan memainkan formasi 4-3-3. Pada babak pertama, Timnas Indonesia U20 mampu menghalau serangan dari Malaka U19 yang menekan di awal. Hingga turun minum tidak ada gol tercipta dari kedua tim ini. Lalu di babak kedua, Timnas Indonesia U20 masih mencoba mengancam namun masih belum membuahkan hasil. Malaka U19 juga beberapa kali menekan namun para pemain belakang Timnas Indonesia U20 mampu tampil solid. Hingga akhir laga tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim ini. Garuda Nusantara bawa pulang rapor kurang memuaskan. Timnas Indonesia U20 telah merampungkan pemusatan latihan di Spanyol, di mana pasukan Sintayong meraih catatan negatif sepanjang berada di negeri Matador ini. Timnas Indonesia U20 tercatat melakoni 4 laga uji coba selama berada di Spanyol. Muhammad Ferrari tidak mampu meraih kemenangan pada laga-laga yang digelar di sana. Rinciannya adalah Timnas U20 menelan 3 kekalahan dan sekali imbang. Pasukan Garuda Nusantara telah kebobolan 12 gol dan hanya mampu mencetak 1 gol saja. Ketua PSSI apresiasi perjuangan Timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U20 yang berhasil mengimbangi Malaka dengan skor 0-0 pada laga uji coba semalam. Muhammad Iriawan menyebut Timnas Indonesia U20 telah bermain penuh dengan kerja keras. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu berharap uji coba yang dilakukan di Turki dan Spanyol bisa memberikan manfaat buat pasukan Sintayong. Pemain diharapkan mendapatkan banyak pengalaman dan kemampuannya semakin meningkat untuk menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Kiper andalan Sintayong punya target tinggi di Piala AFF 2022. Dadeo Argawinata masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ia kembali dipercaya Sintayong untuk mengawal gawang Timnas Garuda untuk gelaran Piala AFF kali ini. Dadeo pun memasang target tinggi di mana ia ingin meraih juara bersama dengan Timnas Indonesia di piala ini. Ketika ditanya terkait soal persaingannya dengan dua kiper lainnya, Dadeo menjawab bahwa ia akan memberikan yang terbaik. Garuda Nusantara gunakan 6 pemain keturunan di Piala Dunia U20. Timnas Indonesia U20 kemungkinan bakal menggunakan 6 pemain keturunan di Piala Dunia U20 2023. Hal itu disampaikan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Yoyo Sukawi. Saat ini tim asuhan Sintayong telah diperkuat 4 pemain keturunan Belanda yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, Zico Sore, dan Rafael Struijk. Yoyo Sukawi kemudian menjelaskan bahwa akan ada 2 pemain keturunan lainnya yang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia U20. PSSI saat ini masih melakukan proses penjajakan kepada mereka. Berkas naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner sudah lengkap.
Hamdan Hamidan selaku utusan PSSI untuk proses naturalisasi pemain keturunan menjelaskan bahwa proses naturalisasi dari Justin Hubner dan Ivar Cunder yang diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20 baru memasuki tahap awal. Namun berkas kedua pemain keturunan itu dipastikan sudah lengkap. Federasi pun akan segera mengirimkan dokumen ke instansi terkait untuk proses naturalisasi selanjutnya.